Jadi kalau saya lihat Pak ya, kalau kita berkaca kepada banyak orang, sebenarnya di negara kita ini banyak Pak orang yang berpenghasilan 2 juta ke bawah Pak. Ini enggak ya? Enggak. Saya belum punya rumah dia. Jangan gitu. Enggak gini. Nih kasih apa? DP 0 Oh, DP 0. enggak ada. Sensitif. Enggak, emang benar. Kita memang terus terang ini program enggak gratis. Ini dilanjutkan kira-kira begitu. Pak. Dilanjutkan. Ya, ini bukan eranya tapi era melanjutkan. Coba ini. Oh, berupa apa? Dirubah. Sudah berubah. Sudah berubah. Selamat sore semuanya. Hari ini saya masih di Brebes dengan Mas Yusuf Dumdum. Ya sebenarnya syutingnya sih langsung aja. Iya. Bukan hari yang berbeda, makanya nggak ganti-ganti baju. Ada 3 narasumber nih yang Ada di sini. warga yang kita wawancarai. Ya intinya gini, Bapak. Ini perkenalkan Bapak siapa? namanya? Saipullah. Pak Saifullah. Saifullah. Jadi kami ini kesini tuh pengen cari-cari cerita gitu, cerita warga yang mendapatkan manfaat dari program Pak Ganjar. Karena kita tuh baru tahu ternyata ada program yang namanya Tuku Lemah oleh Oma, atau beli tanah dapat rumah. Gitu. Dan saya pikir tuh kayak program TV, ternyata beneran. Ya kan banyak yang menanyakan itu. Apa sih prestasi Pak Ganjar, apa segala macam kan. Nah, ini makanya kita cari nih. Cari ke sini. Ada nggak? Oh, ternyata ada. Dan programnya tuh kayak program TV gitu. Kan kalau yang iklan-iklan tuh kan beli rumah dapat istri. Oh, Ini enggak, beli tanah dapat rumah gitu. ada ya beli rumah dapat itu. Ada. Ini program Pak Ganjar beli tanah dapat rumah ini menarik gitu secara Ya. apa namanya media, tapi jarang ada yang angkat Mas. Makanya kita datang ke Brebes ini. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Saiful. Pak Saiful ini profesinya apa Pak? Nama saya Saipullah. Saya keseharian saya tukang jahit, Mas. Sekarang tukang jahit. Sekarang tukang Sejak jahit. tahun berapa itu? Saya tukang jahit itu sebenarnya belum lama ya, sejak saya pindah ke sini, sejak saya punya rumah baru lah, intinya saya fokus. Wah, punya rumah baru. Jadi Iya. gara-gara dapat rumah Betul. dari Pemprov, dari Pak Ganjar, Iya. jadi ganti profesi. Jadi ganti Nah, ini profesi. kenapa? Ini- Motivasinya apa Ini ini? program baru lagi Jadi Mas. awalnya Program baru lagi. Dapat bantuan dari Pemprov, ya. ganti profesi. lanjut Pak. Gini, dulu itu dari 2010 ya, saya tarik ini aja dari 2010 aja. Dari 2011. Ya. Dari 2011 itu saya tukang nasi goreng, jualan dulu. Keliling atau Enggak, saya mangkal di depan rumah orang tua dulu. Kebetulan rumah Masih ngontrak? saya posisi ngontrak, udah ngontrak. ngontrak. Cuma kalau pas jualan saya ke rumah orang tua gitu. Oh, Jadi saya numpang jualan. cuma di emperan gitu. Kebetulan alhamdulillah dulu orang tua punya rumah di pinggir jalan gitu. Oh. Nah, dari 2011 itu saya jualan nasi goreng sampai 2021. 2020. Oh, berarti 9 tahun. Iya. Ya berarti sudah hampir 10 tahun. 10 tahun ya, 10 tahun lebih. Karena 2021-nya saya udah awal 2021 terus saya baru berhenti. Jadi kenapa saya harus berhenti? Karena waktu itu saya memang disibukkan dengan adanya program perumahan ini. Perumahan yang alhamdulillah sekarang sudah kita ada 30 orang ya, 30 orang penerima manfaat rumah. gitu. Jadi karena sibuknya saya udah ngurusi ini, kebetulan saya ini ditunjuk waktu itu jadi ketua komunitas Paguyangan Bersemi. Oh, iya. Nah, kok bisa jadi komunitas tuh gimana ceritanya, Pak? Gini. Kok ada perumahan, kok ada komunitasnya ini? Jadi Kirain komunitas sepeda motor itu aja ada komunitasnya. komunitas itu berdiri itu atas dasar awalnya itu dari istilahnya umpannya dari pemerintah. Stimulus lah. Ya, dari pemerintah mau ada program perumahan berbasis komunitas. Artinya bantuan perumahan ini diberikan kepada warga
Tapi syaratnya tidak boleh sendiri-sendiri. Oh, Dia harus kumpulan orang. oh, tidak boleh secara personal lah, Tidak. sendiri-sendiri, Iya, harus kumpulan komunitas, beberapa kumpulan. orang. Waktu itu kalau tidak salah minimal 20 orang. Oh, Dan nanti tempatnya, lahannya pun harus dalam satu hamparan gitu. Nah, akhirnya kita bentuk komunitas. Jadi ya awalnya saya juga nggak tahu maksudnya ini komunitas apa gitu. Dan Pak Komunitas Saiful- orang-orang yang Iya, belum punya kebetulan. rumah. dan Pak Saiful yang memprakarsai itu supaya bisa jadi Iya, komunitas itu kalau tadi. dibilang memprakarsai sebenarnya bukan ya. bukan Bukan, karena saya cuma menerima lah. menerima. Saya cuma objek lah istilahnya. Saya cuma menerima bahwa itu program dari pemerintah yang saya waktu itu dapat. Jadi ceritanya saya dapat undangan waktu itu di kabupaten, Ya. Kabupaten. jadi Din Perwaskim ya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes. Saya dapat undangan sosialisasi pembangunan perumahan berbasis komunitas. Ya. Oke. Kemudian saya tertarik karena ya memang saya belum punya rumah. Ya, ya. Pokoknya asal judulnya perumahan gitu. ya. Sudah Ikut. Udah kebayang-bayang ini. Pokoknya berangkat aja, nggak tahu nanti saya dapat ilmu apa gitu. Dan alhamdulillah memang Udah semangat lah. iya, saya dapat ilmu artinya ini loh, pemerintah mau ada program kayak gini, tapi syaratnya harus ini gitu. Nah, ya itu syaratnya saya harus mengumpulkan Komunitas, orang-orang. bentuk kumpulan. bentuk komunitas itu. Waktu itu langsung dapat itu Pak 20. Belum, itu Atau- proses juga. atau Saya gimana? nyari dulu, kan kebetulan saya kan ya asli orang sini lah. Jadi saya Ya. tahu betul Teman-teman, teman-teman Yang tetangga senasib. saya senasib. Ada yang sampai ngontrak seperti saya. Saya ngontrak dari 2010. Oh, Saya udah ini ngontrak cukup lama ya Pak ya. ya 12 tahun berarti. Nah ya. Kalau ngontrak berapa tuh Pak Eh, biayanya? ngontrak di sini kisaran per tahunnya itu minimal itu 2,5 juta lah minimal. Kalau Bapak pas waktu itu 2,5 juta. Kalau saya itu unik lagi, saya ngontrak itu waktu itu paling murah. Paling murah. 500 Pak. Enggak, 1,5 juta. Wah, 1 juta Ya, 500. lumayan Satu murah. tahun. Setahun murah ya. Murah banget. Ya mungkin untuk Ya bagi orang yang untuk punya ya ukuran- murah, ukuran- tapi memang untuk daerah sini memang sangat murah. ya Karena ya mungkin itu cuma karena apa? Karena memang itu rumah kosong. ya kan. Jadi, Ya. jadi yang punya juga ya udahlah, pokoknya yang penting ditempati, dibersih, dirawat. Iya, yang penting dirawat gitu. Iya. Rata-rata kayak gitu sih Pak. Kalau rumah nggak ditempati, orangnya kerja apa gimana ya. Yang penting ada nempati, dibersihin yang itu udah nempatin. alhamdulillah. Apalagi ada bayarannya. Tapi Pak gini Pak, ini kan saya juga baca-baca di media gitu, ngumpulin informasi bahwa yang dapat bantuan ini kan adalah warga Jawa Tengah yang secara penghasilan itu di bawah punya penghasilan Di kategori miskin, MBL, kategori tidak MBL, mampu, iya. MBR. rendah. Jadi Masyarakat berpenghasilan rendah. Rendah. itu disebut berpenghasilan rendah itu berapa itu Pak? Ya sekitar 2 juta ke bawah lah. 2 juta ke bawah. iya. Bapak waktu itu kebetulan 2 juta ke bawah juga Saya termasuk termasuk itu. Makanya kemudian dapat bantuan ini. bantuan ini ya. Jadi kalau saya lihat Pak ya, kalau kita berkaca kepada banyak orang, sebenarnya di negara kita ini banyak Pak orang yang berpenghasilan 2 juta ke bawah Pak. Ini enggak ya? Tapi belum punya rumah dia. Jangan gitu. Enggak gini. Ini kalau bahas soal rumah sensitif ini Pak. Saya selalu disindir-sindir ini. Enggak. Yang berpenghasilan 2 juta sekarang sudah punya rumah. Enggak gini Pak. Yang berpenghasilan di bawah 2 juta saya pikir ada banyak Pak. Banyak banget gitu ya. Iya. Apa yang kemudian itu menjadi pembeda Bapak dan teman-teman jadi bisa punya rumah, sementara yang lain ini belum nih, apa karena emang anggarannya belum ada atau program Ini, atau ya. mereka nggak ikut program gitu? Gini, sebetulnya nomor satu itu niat ya, niat. Dalam arti keinginan yang besar, yang besar. Ya, keinginan besar. Kita kepengen lah, gitu. Kita kepengen
kepengen banget punya rumah. Itu yang nomor satu itu dulu. Ya. Terus yang keduanya kita ada kemauan gitu. Kita ada kemauan usaha gitulah, usaha. Jadi dulu sebelum ada program ini saya pun Nggak kebayang. kayaknya nggak kebayang. Saya sebulan ibaratnya dalam 1 bulannya itu buat keseharian aja udah mumet. Rata-rata dulu kalau penghasilan Iya Pak kan? Saiful berapa ya per bulan waktu? Dulu saya paling berapa sih ya? Saya paling buat apa istilahnya buat sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Iya, buat sehari-hari paling saya nyisihkan dari uang belanja itu ya sekitar paling banter 100 itu jarang sekali lah. Sehari. Paling itu ya 50 ribu. Kalau 50 berarti sebulan ya 1,5 juta. 1,5 juta. Itu kalau pas lagi musimnya lagi bagus itu kayak musim musim pilkada itu kan banyak orang begadang sampai malam. Itu kadang saya juga Nasi goreng. saya porsinya saya tambahin. Biasanya paling 3-4 kilo saya tambahin jadi 6 kilo gitu. Ntar lagi Pak Ganjar nyapres nih Pak. Jangan nasi goreng juga apa enggak ada. Nah itu kebetulan ini saya udah pensiun. Udah pensiun nasi goreng ya? Pensiun sekarang sudah jadi tukang jahit. Iya ya. Lu kok bisa dari Tadi. Itu makanya ini gimana Pak ceritanya? Coba Pak, dari penjual nasi goreng keliling jadi penjahit. Karena apa ya? Saya sibuk ngurusin perumahan. Jadi karena saya ditunjuk jadi ketua, jadi minimal saya punya tanggung jawab lah. Tapi sekarang kan udah selesai nih, Selesai. Tetap jadi tukang jahit Pak. Saya memutuskan untuk itu, Pindah aja. untuk lebih tenang. Jadi lebih tenang jadi dapat rumah pindah profesi. Pindah profesi jadi tukang jahit. Iya. Makanya kalau sampai sekarang saya misalnya ketemu orang di jalan, kapan jualan nasi goreng lagi? Lah saya udah pensiun. Dipensiunkan sama Pak Ganjar. Ternyata bukan PNS aja yang pensiun. Ternyata tukang goreng juga. Kegiatannya apa sekarang? Ya saya masih sekarang saya jahit. Oh, nurusin bapaknya karena orang sini juga kan tahu. Orang tua juga Iya. ahli. Dulu bapak saya ya menjahit terkenal lah kalau di kampung sini. Oh, jadi nurun ke anaknya ini ceritanya. Ya kalau dibilang ilmunya saya belum apa-apa lah. Cuma karena mungkin orang Hmm. udah sugestinya anaknya Pak Daim itu dulu. Dia tukang jahit top dulu. Dia pikir anaknya sama. Padahal saya belum apa-apa. Cara ilmunya belum apa-apa lah. Oke Pak, tadi kita udah ngelihat di sini luar biasa banyak rumah-rumah yang bagus dibangun dengan bantuan gitu ya. Kalau dari sisi saya Pak, saya pengen nanya, apa ada masukan kepada Pak Ganjar terkait perumahan ini atau apapun lah, karena apapun yang sudah dilakukan Pak Ganjar kan ini mau selesai nih, atau Bapak ada pesan-pesan atau masukan atau kritikan kepada Pak Ganjar? Diomongin aja Pak, ya. diomongin aja. Kalau ada kritikan nggak usah sungkan. Ya, kalau kita sih di sini semua warga alhamdulillah sudah merasakan bahwa ini programnya Pak Ganjar ini sangat manfaat lah untuk kita. Gitu. Jadi rata-rata kalau saya cerita sama teman-teman anggota komunitas warga saya itu kalau ceritanya dulu itu kadangnya suka ada ketawanya, ada kok bisa kayak gini gitu loh. Iya. Dulu kayak gitu, sekarang dulu kayak kan gini. kita nggak kebayang. Ada itu salah satu anggota warga saya ini ya penerima itu, dia itu ceritanya pindah rumah, ngontrak ini, pindah rumah bukan rumah sendiri, ngontrak itu sampai 9 kali. Waduh, berapa tahun tuh Pak? Ya Pindah-pindah terus. dia mulai dari ibaratnya baru nikah, punya anak kecil sampai sekarang udah punya cucu, itu udah 9 kali pindah. Dia bilang katanya saya kalah sama kucing. Kucing itu katanya kalau boyongan itu ya, kucing kalau punya anak itu dipindahnya cuma 7 kali. Saya udah 9 kali.
Itu kalau dia pernah cerita kayak gitu tuh sampai hampir kayak Sampai nangis. gitu. Terharu ya, Pak? Terharu gitu. Oh. Saya juga, ya memang saya tahu, walaupun ya umurannya jauh dengan saya lah. Oh iya. Dia udah lebih Tua, udah lebih tua. Saya tahu zaman saya kecil juga, saya tahu. Ya, sampai sekarang, alhamdulillah adanya perumahan ini. Bersyukur banget, Pak. Iya, minimal ya ini untuk manfaatan ya. Ya maksudnya kita cuma yang pertama kita terima kasih sama Pak Ganjar. Ya alhamdulillah program ini sangat mengena. Artinya impian kita pengen punya rumah itu kan ya sebenarnya bukan cuma impian ini, hampir impian semua orang ya. Semua orang, Pak. Saya juga, Pak. Tapi kan namanya kemampuannya itu kadang kan orang mikirnya orang mikirnya kayak gini, saya penghasilan segini masa sih bisa dapat rumah gitu kan. Iya sih. Ya dengan Kalau 2 adanya juta, dengan adanya program kayak gini sebetulnya kita itu bisa. Pastinya bisa. Tapi nggak ada pendorong. Nggak ada pendorong. Dan ini melalui pemerintah, pemerintah Pemprov ini kemudian didorong supaya Iya. Jadi saya kadang mikirnya emang orang pinter ya. Jadi kayak seolah-olah bisa membaca apa ya, psikologis masyarakat. seorang warga. ya. Ini kalau misalnya Dibiarkan kita pancing dengan kayak gini, coba kayaknya bisa, ternyata bisa. Oh, iya. Iya sih, karena kan tanahnya beli, Pak. Iya, Tanahnya tanahnya beli. beli. Terus kemudian dan ini rumahnya ini bukan program yang kayak di TV-TV itu. Gitu. Apa? Program Program apa? langsung dikasih nih, kasih apa? DP 0, DP 0. enggak ada. sensitif. Enggak, emang benar. Kita memang terus terang ini program nggak gratis, ya, nggak gratis memang. Tapi kita dipicu untuk kita juga semangat. Gitu ya. Artinya kita juga jangan cuma nerima. Temannya dia tuh, Pak, yang suka bilang DP 0 itu. Oh, saya nggak bilang gitu. Pokoknya ada. Jadi Itu di Jakarta itu. jadi ini program yang nyata aja lah, yang nyata. Ibaratnya apa? Supaya warga masyarakat itu juga jangan terlalu terbuai. Jangan cuma terbuai. Harus ada usahanya. Harus ada usaha. Jadi ini harus dimengerti nih oleh semua penonton mungkin yang melihat. Jadi rumah ini tetap beli lahannya dengan harga berapa, Pak? 46 juta. Ukuran 14 kali 6. Ukuran 6 kali 14. Nah, ini bisa diangsur, bisa cash juga terserah. Tapi rumahnya ini dibangunkan oleh Pemprov dengan cara apa, Pak? Diberi bantuan senilai 35 juta. 35 juta berupa material. Terus apa? Tenaganya dibantu sebesar 1.800.000 dari pemerintah, dari Pemprov. Kemudian bagaimana caranya kita supaya rumah itu berdiri, ya kita gotong royong. Jadi warga yang pengen punya rumah ya kerja juga bantuin. Ya harus kerja. Makanya jangan apa istilahnya, di masyarakat juga dikasih pendidikan. Jangan dibiarkan untuk mereka untuk malas. Jadi intinya semua kerja ya, Pak. Jadi mulai dari pemerintah Pemprov Jateng, terus kemudian Pemkab. Ingat DKI saja, Pak. Pemprov Jateng, kemudian pemerintah daerahnya dan sampai ke warganya. Ini contoh yang bagus ini. Jadi bukan cuma omong-omong manis, menata kata-kata. Iya, Pak. Bener. Jadi tadi pertanyaan kita belum dijawab. Pesan kepada Pak Ganjar nggak ada? Nah, pesan-pesan, Pak. Pesannya kalau kritik Nggak ada. Mungkin nanti saya bingung ya mau kritik apa ya. Gini, pesannya gini ya. Ini kan ceritanya Pak Ganjar mau nyapres ini ya. Ya, Pak. Gimana? Ya pesannya mudah-mudahan sukses.
Menang harus. Jadi menang. Bapak dukung nih. Yakin. Yakin pasti. Jadi tim ses di sini. Oh, saya itu penerusnya Jokowi loh. Wah. Makanya Luar harus jadi biasa penerusnya ini. Pak Jokowi. Oh iya. Ini saya mau cerita ya, kalau masalah politik saya memang Nggak- bukan orang politik, bukan orang partai. Oke. Terus terang, jujur saya dari mulai saya dapat apa? Bantuan. Dapat hak suara. Hak suara. gitu Oh ya. ya. Saya itu belum pernah Nyoblos. belum pernah ikut apa gitu. Apanya? Tapi sejarah 2014 waktu Ketika Pak Jokowi mau nyalon presiden, Nah. saya mau jadi saksi di TPS. Wah. Kalau saya belum pernah. Sama Pak, berarti Pak. Saya juga awal 2014 Kemana itu. itu? Jadi saksi di Saksinya TPS. siapa? Kan dan di satu kampung saya itu Iya. Pak, yang milih Pak Jokowi itu cuma saya dan beberapa orang aja. Iya. Yang lainnya tuh Pak Benar. Prabowo Sama, itu. sama waktu itu saya nasibnya juga sama. Wah. Saya Tapi bedanya sekarang Bapak udah punya rumah. jadi saya waktu itu saya Oh gitu Pak. lagi nyari orang ini tim sesnya. Itu nyari orang mau jadi susah mau nyari saksinya. Saksinya siapa? Saksinya Pak Jokowi. Wah, ya. Jokowi. Ayo siap. Wah, gitu Pak. Jadi Bapak nanti mau jadi saksinya Pak Ganjar juga. Mudah-mudahan. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa Pak Ganjar itu bisa melanjutkan atau sama kayak Pak Jokowi? Gini ya, kalau saya lihat sih tipe-tipenya hampir sama ya. Sama artinya dekat Dengan dengan rakyat. rakyat Oh. gitu. Oh, Istilahnya, emangnya Pak Ganjar pernah ke sini? pernah ke sini. Bapak berarti udah ketemu ya? Sudah ketemu, sudah salaman. Wah, ya, fotonya? Fotonya ada. Ada. Wah, Iya, luar biasa ini. ada, alhamdulillah. Terus waktu itu berapa, kalau nggak salah 1 bulan sebelumnya juga beliau mau datang ke sini. Cuma waktu itu ada acara mendadak. Jadi dari Brebes itu nggak ke sini, cuma lewat video call. Oh, ya, lewat video call. Kalau nggak salah videonya masih ada itu. Saya video call sama Pak Ganjar, ya sama warga juga. Sama warga rame-rame. Pak, Nyapa lah ya. Iya. Pak, kapan kesini Pak? Ya insya Allah ya nanti. Oh. Ya alhamdulillah. Terus kalau nggak salah selang 1 bulan Datang. beliau datang ke sini. benar. Menepati Oh. janjinya. Menepati Wah, janji. luar biasa, Pak, ya. Alhamdulillah. Wah, kita alhamdulillah senang banget lah. Ya Warga sebenarnya juga kan senang. kayak gitu, Pak ya. Warga masyarakat sebenarnya disapa gitu aja udah Iya, seneng, udah disapa seneng. sama pemimpinnya. Betul. Nah, anehnya kadang itu ada pemimpin yang nggak mau nyapa rakyatnya ini, Pak. Ada ya. Padahal rakyat ini nggak minta apa-apa. loh. Iya. Disapa gitu aja udah seneng. Pak. Capek dia itu. Mau jalan udah pakai tongkat dia. Capek dia itu. Jangan bahas politik ini, bahas. Kok mau bahas? Kemana-mana. Enggak. Jadi harapan Bapak kayak gitu ya tadi ya. Supaya nanti ke depannya yang baik-baik ini dilanjutkan, kira-kira begitu. Pak? Dilanjutkan. Ya, ini bukan eranya perubahan, tapi era melanjutkan. Coba ini. Oh, perubahan dirubah. Perubahan sudah berubah. Sudah Sudah berubah. Jadi intinya dilanjutkan lebih baik lagi. Iya, Gitu lah. Ya mudah-mudahan lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan lah Pak, mudah-mudahan saya juga Iya. nanti punya rumah Pak. Amin. Ya gitu aja lah. Kita lihat gimana. Ya, terima kasih sudah Menyaksikan sharing cerita dengan dengan Pak Saiful. Pulau. Semoga video ini lanjut, ada kelanjutannya. Nanti kita mau cerita-cerita lain Cerita-cerita. di Jawa Tengah gitu Ya. ya. Nggak cuma perumahan, tapi ada beberapa program Pak Ganjar yang banyak Yang- sekali sebenarnya yang mendapatkan manfaat, tapi belum diceritakan dan belum banyak orang yang cerita Orang soal cerita. manfaat itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.